selesai orang mati. Mau diazanin untuk apa gitu? Ada yang lebih unik, ngajak bicara orang mati itu. Saya pernah lihat itu di kuburan, dia pegang kertas, orang-orang di sebelahnya nggak ngerti. Saya ngerti apa yang dia bilang. Hai fulan bin fulan, kalau malaikat mungkar nakir datang tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Kalau antum ada orang meninggal, antum ikut, antum lihat dia pegang kertas, itu dia ngomong sama orang mati biasanya. Kalau datang tanya siapa nabimu, bilang Muhammad SAW. Kalau datang tanya agama, bilang Islam. Jadi dia memandu orang mati. Apa yang mau dipandu? Ustadz pintar dengan gaya bicaranya yang mengejek, menjadikan talqin mayit sebagai bahan tertawaan di majelisnya. Sedangkan dia berbicara tentang apa yang dia tidak memahaminya. Ustadz pintar mengatakan bahwa mengajak bicara orang yang sudah mati adalah sesuatu yang unik, yang dari gaya bahasanya jelas menunjukkan maksud dari kata unik di sini adalah sebagai celaan. Karena kejahilannya, Ustadz pintar telah mengejek apa yang pernah Rasulullah SAW lakukan, yaitu berbicara dengan mayit. Mari kita simak riwayat berikut ini, yang dalam bahasa Ustadz pintar, apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam riwayat ini adalah perbuatan unik. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002 Masehi, halaman 976, diriwayatkan dari Abu Talha, menukil kisah yang terjadi setelah Perang Badar, sampai pada kalimat beliau berdiri di pinggir sumur lalu memanggil, yaitu orang-orang Quraisy yang terbunuh, dengan menyebut nama mereka dan nama bapak-bapak mereka. Wahai fulan bin fulan, apakah dapat menyenangkan kalian jika kalian taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Sesungguhnya kami mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami adalah benar. Maka, apakah kalian dapatkan apa yang dijanjikan Tuhanmu adalah benar? Perawi hadis berkata, lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, apakah yang kau bicarakan terhadap jasad yang tidak bernyawa? Rasulullah SAW menjawab, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam kekuasaannya, kamu sekalian tidaklah lebih mendengar apa yang aku ucapkan daripada mereka. Dari riwayat di atas jelas bahwa Nabi SAW mengajak berbicara orang yang sudah mati. Ini menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal itu dapat mendengar. Bahkan Ustadz pintar tidaklah lebih mendengar dibandingkan orang yang sudah meninggal. Sekarang mari kita simak apa pendapat ulama Ahlus Sunnah tentang talqin. Dalam kitab Talkhis Al-Habir, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2, yang diterbitkan oleh Muassasah Qurtubah, cetakan pertama tahun 1995 Masehi, halaman 270. Ibn Hajar berkata, perkataannya, yaitu Imam Ar-Rafi'i, disunahkan membaca talqin mayit setelah dikubur. Maka dikatakan kepada mayit itu, wahai hamba Allah, wahai putra dari hamba Allah, ingatlah sesuatu yang engkau keluar ke dunia di atasnya, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sampai pada kalimat, dan At-Tabrani telah membawakan hadis Nabi SAW dari Abu Umamah yang berkata, jika aku mati, maka lakukanlah kepadaku apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan. Kami tegaskan apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan untuk melakukannya kepada yang mati di antara kami. Rasulullah SAW telah memerintahkan kami. Beliau SAW bersabda, jika salah seorang dari saudara kalian meninggal dan kalian telah meratakan tanah kuburnya, yaitu telah selesai dikubur, maka hendaknya salah seorang di antara kalian itu berdiri di samping kuburnya dan berkata, wahai fulan bin fulana, maka sesungguhnya mayit itu mendengar tapi tidak bisa menjawab. Kami tegaskan, mayit itu mendengar tapi tidak bisa menjawab. Inilah kalimat yang dijadikan ejekan oleh Ustadz pintar. Hai fulan bin fulan, kalau malaikat mungkar nakir datang tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Kalau antum ada orang meninggal, antum ikut, antum lihat dia pegang kertas, itu dia ngomong sama orang mati biasanya. Kalau datang tanya siapa nabimu, bilang Muhammad SAW. Kalau datang tanya agama, bilang Islam. Jadi dia memandu orang mati. Apa yang mau dipandu? Dalam kitab At-Tazkirah,
karya Al-Qurtubi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Al-Maliki, jilid 1 yang diterbitkan oleh Maktabah Daril Minhaj, cetakan pertama tahun 1425 Hijriah, halaman 343. Al-Qurtubi berkata, guru kami Abdul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata, sudah selayaknya mayit ketika dikubur, dia diberi bimbingan untuk menjawab pertanyaan, yaitu dari malaikat, dan menyebutkan hal ini. Katakanlah, Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, Muhammad adalah Rasulku. Karena mayit akan ditanya tentang hal itu, sebagaimana hadis-hadis telah menyebutkannya di pembahasan yang akan datang. Perbuatan ini juga telah berlaku di tempat kami di kota Cordoba. Di dalam kitab Al-Lubab fi Syarhil Kitab, karya Abdul Ghani Al-Maidani, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Al-Hanafi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Al-Maktabah Al-Ilmiyah, halaman 125. Al-Maidani berkata, adapun mentalkinkan mayit di sisi kuburnya termasuk hal yang disyariatkan menurut Ahlus Sunnah. Kami tegaskan, hal yang disyariatkan menurut Ahlus Sunnah, bukan menurut Wahabi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan mayit itu di dalam kuburnya. Ustadz pintar dan kelompoknya selalu membid'ahkan amaliyah atau perbuatan-perbuatan umat. Jika hal tersebut tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi SAW atau tidak pernah dilakukan oleh mereka. Namun dalam hal ini, Ustadz pintar malah mencemooh amaliyah yang pernah dilakukan oleh sekelompok sahabat Nabi SAW. Karena itu kami akan berikan hadiah berupa pernyataan dari imam yang disucikan oleh kelompok Ustadz pintar ini. Dalam kitab Majmu'atul Fatawa, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 24, halaman 166. Ibn Taimiyah berkata, talqin mayit setelah kematian tidaklah wajib menurut kesepakatan ulama. Tidak pula termasuk perbuatan kaum muslimin yang dikenal di masa Nabi SAW dan para khalifah beliau. Namun hal itu berlaku dari sekelompok sahabat seperti Abu Umamah dan Wasilah bin Al-Asqa. Kami tegaskan, berlaku dari sekelompok sahabat. Dan yang sangat mengherankan adalah Ustadz pintar mencemooh talqin yang menurut mayoritas ulama mazhab Hambali adalah sunnah. Mari kita simak apa yang terdapat dalam kitab berikut ini. Dalam kitab Al-Insaf, karya Al-Mardawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Al-Hambali, jilid 2, halaman 548. Al-Mardawi berkata, disunahkan membaca talqin untuk seorang mayit setelah dikubur menurut mayoritas sahabat kami, yaitu para ulama mazhab Hambali. Kami tegaskan, menurut mayoritas ulama mazhab Hambali. Dikatakan di dalam kitab Al-Furu, hal ini disunnahkan menurut mayoritas ulama. Timbul pertanyaan, merujuk kepada imam mazhab Ahlus Sunnah yang manakah sebenarnya kelompok Wahabi ini? Benar apa yang dikatakan seorang ulama Ahlus Sunnah dan muhakkik kitab, yaitu Hamzah Ahmad Zain berikut ini. Di dalam kitab Musnad Ahmad yang ditahqiq oleh Hamzah Ahmad Az-Zain, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 17 yang diterbitkan oleh Darul Hadis Al-Qahirah, cetakan pertama tahun 1995 Masehi, halaman 43. Hamzah Ahmad Zain berkata, kami tidak mengetahui apa mazhab mereka. Mereka mengaku bermazhab Hambali, terkadang mengaku tidak bermazhab. Mereka tidaklah mengikuti mazhab Hambali karena telah menentang Az-Zahabi yang bermazhab Hambali. Mereka tidaklah menetapkan satu mazhab yang jelas untuk dikenali. Sesungguhnya mereka di dalam mazhab seperti ular. Ada yang bertanya, bagaimana menjawab orang yang mengatakan sebenarnya engkau mazhabnya apa? Ya. Kita bilang bermazhab tidak wajib. Bermazhab itu bagus ya, tetapi tidak wajib untuk bermazhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermazhab dari salah satu imam yang 4. Dia punya mazhab sendiri. Ya. Dia punya mazhab sendiri. Ya. Sedang sekarang kita sedang belajarnya mazhab siapa? Mazhabnya Imam Al-Bukhari. Ya.
Yang benar bermadhab itu baik karena dengan bermadhab kita mudah mempelajari fikih, ya. Tetapi yang dilarang adalah fanatik madhab. Karena itu, kami sarankan kepada para pemirsa untuk mengikuti jejak sebagian sahabat dan para ulama besar yang telah melakukan hal yang dicemoohkan oleh kelompok Wahabi, agar para pemirsa berwasiat kepada keluarganya jika meninggal dunia nanti untuk dibacakan talqin, karena sangat bermanfaat bagi seorang mayit.